Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus tahap perkembangan dan alternatif bimbingan pada masa bayi dan anak-anak. Anggota kelompok 6 tersebut adalah Sifyan Al-Mustafid, Rosita Mufid Abdullah, dan Salmadia Anggraini. Pengertian tahap perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontinu, berkesinambungan dalam diri individu, mulai lahir sampai mati. Pengertian lainnya yaitu perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Ciri-ciri perkembangan secara umum. 1. Terjadinya perubahan dalam aspek fisik, berubahnya berat badan dan organ tubuh, dan aspek psikis, matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan kreativitas. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik, proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan aspek psikis berubahnya imajinasi dari fantasi ke realitas. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda fisik lenyapnya kelenjar timus, kelenjar anak-anak. Seiring bertambahnya usia. Aspek psikis, lenyapnya gerak-gerik kanak-kanak dalam perilaku impulsif. Yang keempat, diperoleh tanda-tanda yang baru. Tanda-tanda fisik pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja. Tanda-tanda psikis, perkembangannya rasa ingin tahu tentang pengetahuan moral interaksi dengan lawan jenis. Tahap perkembangan pada anak-anak. Beberapa ilmuwan mengatakan tahap yang berbeda-beda untuk masing-masing tahapannya. Seseorang ahli psikolog berkembangnya anak bernama Jean Piaget mengatakan ada 4 tahapan yang akan dilalui oleh anak-anak yang sedang berkembang, yaitu kelahiran pada jangka usia 18 sampai 24 bulan operasional yang berlangsung pada masa balita hingga usia 7 tahun. Tahap operasional konkret yang berlaku pada rentang usia 7 sampai 12 dan yang terakhir masa remaja. Berikut ada 6 tahap pertumbuhan kembang anak yang dapat kita amati. 1. Tahap perkembangan bayi yang baru lahir atau newborn. Yang kedua, tahap perkembangan bayi. Yang ketiga, tahap perkembangan balita. Yang keempat, tahap perkembangan prasekolah. Yang kelima, tahap perkembangan usia sekolah. Yang keenam, tahap perkembangan remaja. Contoh kasus perkembangan anak. Kasus pertama, perasaan saling percaya dan saling membutuhkan antara anak dengan ibunya dan pengasuhnya. Pembentukan truth. Yang kedua, ketergantungan antara satu sama yang lain, dependensi. Yang ketiga, kemampuan untuk berkomunikasi masih sangat terbatas. Yang keempat, dalam teori Erikson dikatakan bahwa periode otonomi lebih jelas terlihat pada masa periode anak-anak awal. Kasus kelima mengenai konsep diri sendiri, the self. Pada observasi langsung ini, penulis meminta untuk memberikan cerminan.
Alternatif bimbingan pada masa bayi dan anak-anak. Kegiatan bimbingan dan konseling untuk bayi dan anak-anak usia dini juga dilaksanakan sebagai upaya membantu anak-anak supaya dapat mengembangkan serta mengolah aspek afeksi pada anak-anak. Nature merujuk pada pengalaman lingkungan, misalnya guru dan anak-anak menanamkan bunga bersama, memupuk tanaman berwisata ke sawah dan berkebun untuk mengidentifikasi hewan nature. Isu nature melibatkan tentang berbeda pendapat. Perkembangan sangat dipengaruhi oleh nature.